beberapa materi ya, mulai dari minggu pertama, nanti pada minggu ke-7 itu ada UTS, dan minggu yang ke-14 itu UAS. Ya, jadi minggu pertama ini adalah pengenalan materi, ya, kemudian untuk minggu kedua kita akan belajar tentang komponen dari sistem pendukung keputusan. Kemudian pada minggu ketiga kita belajar tentang data warehouse ya dan OLAP, di mana memang sistem pendukung keputusan ini berhubungan juga dengan sistem database. Kemudian setelah itu pada minggu yang ke-4, 5, wah ini kebanyakan ya, 4, 5 ini tentang analisa keputusan, yaitu keputusan dalam ketidakpastian, keputusan dalam resiko, keputusan dengan informasi sempurna dan tidak sempurna. Kemudian ini decision tree ini kita lihat aja ya nanti kalau cukup kita masukkan, tapi kalau enggak kita langsung ke minggu ke-6 yaitu tentang forecasting. Oke, kemudian minggu ke-7 tentang akan ada UTS, sebentar ya. Minggu ke-8 kita lanjutkan materi tentang forecasting ini ya. Kemudian berikutnya adalah simulasi, di mana kita nanti akan belajar tentang Monte Carlo dan juga Q. Kemudian pada minggu ke-11 dan 12 kita belajar tentang analytical hierarchy process. Ya. Analytical hierarchy process, kemudian minggu ke-13 kita akan belajar tentang intelligent SPK, ada sistem pakar dan forward chaining. Kemudian pada minggu yang ke-14 adalah UAS, minggu yang ke-15 dan 16 ini pengumuman, 15 itu pengayaan materi, dan yang 16 ini pengumuman nilai ya, jadi nilai sudah keluar di minggu ke-16. Oke, itu yang akan kita bahas pada 1 semester ini. Oke. Ada yang bertanya mungkin? Oh ya, untuk materi nanti bisa kalian lihat di arna.lecturer.pens.ac.id ya. Tapi belum saya masukkan di situ, nanti saya masukkan ya. Ada di modul SPK gitu ya, direktorinya. Oke, kemudian kita akan masuk ke introduction ya, pengenalan tentang sistem pendukung keputusan ya. Ada beberapa definisi ya dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu menurut Turban ya. Jadi SPK adalah suatu sistem interaktif berbasis komputer yang dapat membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan yang bersifat tidak terstruktur ya. Jadi kalau persoalannya itu terstruktur, itu memang mudah untuk dilakukan pemecahan masalahnya. Namun kalau untuk masalah yang sifatnya tidak terstruktur, itu biasanya memang memerlukan sebuah model ya, model khusus yang bisa digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Ya, jadi itu yang pertama. Dan kalau kita lihat ya di sini SPK itu adalah sistem yang berbasis komputer gitu ya, yang memang digunakan untuk mendukung keputusan. Kemudian yang kedua, definisi menurut Alavi dan Nafir ya. SPK adalah sekumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada pengguna model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem harus sederhana, mudah, dan adaptif. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa SPK ini memproses data dan informasi, ya sebenarnya sama dengan yang definisi oleh Turban tadi ya. Jadi data itu diproses ya dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan
gitu ya. Oke. Nah, berikutnya menurut Little. Jadi SPK ini adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan model dan data. Dan kemudian menurut Mintz ya dan Burns, SPK adalah konsep spesifik sistem yang menghubungkan komputerisasi informasi dengan pengambil keputusan sebagai pemakainya. Ya, jadi ini tentang pengertian dari SPK. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kata kuncinya ya tadi adalah yang pertama SPK adalah sistem yang interaktif. Ya, interaktif ini maksudnya adalah ada apa ya? Ada komunikasi antara user dengan sistem, ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan komputer. Dan yang ketiga itu untuk mendukung pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan. Ini adalah kata kunci di dalam SPK. Baik. Ciri-ciri dari SPK. Ya. Yang pertama biasanya SPK ini untuk membantu memecahkan atau memberikan keputusan-keputusan yang tidak terstruktur ya. Yang biasanya itu dihadapi oleh manajer yang tingkat atas ya atau puncaknya. Kemudian SPK itu biasanya menggabungkan antara model kuantitatif dan kumpulan data. Jadi kalau kuantitatif itu artinya bahwa ada data yang bisa dihitung ya, kuantitatif. Ya. Dan juga ada kumpulan data. Nah ini ciri-ciri dari SPK. Kemudian SPK ini juga memiliki fasilitas interaktif yang mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer. Dan yang keempat, SPK ini bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi SPK itu tidak statis ya, jadi dia bisa disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam manajemen tersebut. Karakteristik dari SPK, jadi yang pertama adalah kapabilitas interaktif. Jadi adanya interaktif ya, sistem yang interaktif antara user dengan sistem dan dapat memberikan akses yang cepat ke data dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah fleksibel ya. Fleksibel ini jadi mendukung dalam membuat keputusan itu di berbagai fungsional. Jadi terutama di tingkat manajernya. Apakah itu manajer keuangan, pemasaran atau juga manajer operasi atau produksi. Kemudian berikutnya adalah integrasi model. Jadi dimungkinkan untuk membuat keputusan itu berinteraksi dengan model-model dan juga bisa memanipulasi model tersebut sesuai dengan kebutuhan di di departemennya, gitu ya. Kemudian yang keempat itu output yang fleksibel. Jadi bisa menyediakan berbagai macam output ya. Apakah itu berupa rekomendasi, berupa grafik yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembuat keputusan. Oke. Nah, kemudian karakteristik dan kapabilitas dari SPK yang menurut Turban sendiri, jadi
karakteristiknya bisa dilihat di sini. Yang pertama, itu biasanya untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur dan yang tidak terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu memang mudah untuk memecahkannya ya, pakai if then gitu aja bisa. Namun kalau masalah itu tidak terstruktur atau agak terstruktur, nah ini perlu dibuat sebuah model untuk mendukung keputusan. Kemudian karakteristik dan yang kedua adalah mendukung manajer di semua level. Jadi kalau kita lihat di sini SPK itu digunakan di tingkat manajer, ya, manajer ke atas ya, manajer ke puncak. Nah, berikutnya yang ketiga, bisa mendukung apakah itu untuk individu atau kelompok, ya. Kemudian yang keempat, ini keputusannya itu bisa dependen ya, saling tergantung atau bisa juga sekuensial. Jadi sekuensial itu maksudnya terurut ya, terurut ada prosesnya itu bersifat sekuensial ya atau terurut tadi. Oke. Kemudian berikutnya adalah mendukung tahapan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam tahapan pengambilan keputusan itu SPK bisa menjadi salah satu bagian dari sistem pendukungnya. Kemudian berikutnya adalah mendukung berbagai proses dan gaya keputusan. Ya, jadi jadi bisa mendukung berbagai proses ya, atau mungkin gaya keputusan yang berbeda. Ya, proses ini maksudnya di berbagai departemen gitu ya. Kemudian dapat diadaptasi dan fleksibel, interaktif ya, efektif ya, efektif bukan efisien. Jadi kalau efektif itu bisa diukur dengan mudah ya, kemudahannya. Kalau efisien itu biasanya lebih ke waktu. Kemudian manusia mengontrol mesin, jadi bisa juga digunakan untuk pengontrolan mesin. Kemudian memudahkan pengembangan oleh pengguna akhir. Kemudian ada pemodelan dan analisis, akses data, bisa berupa standalone, integrasi, atau berbasis web. Jadi ini adalah karakteristik dan kapabilitas dari SPK. Nah, jadi untuk konfigurasi dari SPK sendiri, ya, jadi biasanya di dalam sistem ya atau di dalam perusahaan itu pasti ada data dan informasi, gitu kan ya. Nah, data dan informasi itu bisa berasal dari internal, ya, sumber data internal, apakah itu di bagian misalnya akuntansi, personalia, keuangan, operasi atau produksi. Bisa juga dari data eksternal, ya, data eksternal perusahaan. Nah, kemudian basis data ini akan berfungsi ya untuk dilakukan analisis data dalam mendukung keputusan ya oleh pembuat keputusannya. Nah, basis data ini ya ini dimungkinkan untuk melakukan pembaruan sintesis, kemudian juga research operasional. Yang nanti di dalam research operasional atau ilmu manajemen ya itu ada model ya, model. Jadi model manajemen atau research operasional tadi, operational research ya, ini akan memodelkan data-data yang ada, data-data dan informasi yang ada tadi. Nah,
dari model dan data ini nanti akan bisa dilakukan penggambaran dukungan keputusannya. Apakah itu dalam bentuk rekomendasi, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik ya yang digunakan oleh pembuat keputusan. Ya, jadi ini konfigurasi dari SPK. Oke. Kemudian berikutnya adalah keuntungan dari SPK. Yang pertama adalah mendukung untuk pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Yang kedua adalah respon yang cepat. Ya. Respon yang cepat ya, yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi yang berbeda secara cepat dan tepat. Yang berikutnya adalah pandangan dan pembelajaran baru. Berikutnya memfasilitasi komunikasi, kemudian meningkatkan kontrol antara manajemen dengan kinerja dari manajemen, kemudian menghemat biaya, keputusannya bisa lebih cepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dengan sedikit usaha, dan juga meningkatkan produktivitas analisis. Jadi ini adalah beberapa keuntungan dari SPK. Ya, jadi kalau kita lihat di sini SPK ini bukan yang berfungsi, sistem itu bukan membuat keputusan. Dari sistem itu sebagai pendukung keputusan bagi manajer, ya, manajerial. Nah, jadi di sini diberikan berbagai output, ya, berbagai output yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan. Ya. Oke. Tapi SPK ini juga ada keterbatasannya. Ya, jadi ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia itu yang sulit untuk dimodelkan atau tidak bisa dimodelkan bahkan ya. Sehingga biasanya model itu tidak mencerminkan persoalan yang ada. Kemudian SPK ini kemampuannya terbatas pada knowledge pembendaraan pengetahuan. Ya, jadi informasi dan data yang dimilikinya saja. Kemudian juga keterbatasan yang lain adalah prosesnya itu tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Dan yang berikutnya, keterbatasan dari SPK adalah tidak memiliki kemampuan intuisi. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh sistem pendukung keputusan seperti yang dimiliki oleh manusia. Karena itu di sini SPK itu bukan pengambil keputusan ya, tapi dia pendukung keputusan. Ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat mengapa kita harus menggunakan SPK. SPK ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengembang yang berskala besar. Kenapa? Yang pertama itu karena perusahaan itu berubah dengan cepat dan juga secara ekonominya tidak stabil. Jadi perusahaan itu kan sangat tergantung pada situasi dari ekonomi perusahaannya sendiri. Ya, nah itu juga sehingga diperlukan sebuah SPK ini. Kemudian yang kedua adalah sulitnya melacak berbagai operasi bisnis. Yang ketiga meningkatkan persaingan. Yang keempat adalah perdagangan elektronik atau adanya e-commerce, ya, ini juga memerlukan SPK, ya. Oke, kemudian sistem yang sudah ada itu tidak mendukung pengambilan keputusan. Jadi biasanya sistem yang manual itu untuk mendukung keputusan itu dia mencari data ke sana kemari, gitu ya. Baru kemudian dari situ dimodelkan dan diambil keputusannya. Nah, dengan menggunakan SPK itu akan mempercepat proses tersebut. Dan yang keenam biasanya itu bagian sistem informasi itu terlalu sibuk sehingga tidak bisa mengatasi semua kebutuhan dari manajemen.
Nah, berikutnya adalah biasanya ada yang, memerlukan analisis dari sisi profitnya ya, dan efisiensi dari pekerjaan. Ini juga bisa menggunakan SPK ini. Yang berikutnya adalah keperluan akan informasi yang akurat, kemudian, biasanya SPK juga berfungsi sebagai organizational winner ya. Jadi, apa, dengan adanya SPK itu akan, memberikan nilai lebih dari suatu organisasi. Yang berikutnya adalah diperlukannya informasi baru, kemudian, manajemen mengharuskan adanya suatu SPK, kemudian kualitas keputusan yang lebih tinggi, peningkatan komunikasi, adanya kepuasan antara pelanggan dengan karyawan, kemudian informasi itu yang biasanya terbatas, ya, terbatas usianya. Jadi maksudnya itu informasi itu mungkin dalam waktu 5 tahun bisa jadi sudah tidak terpakai, gitu ya. Dan juga berkurangnya biaya. Oke, jadi ini mengapa kita gunakan SPK. Ada beberapa, penelitian ya dari kakak kelas kalian yang juga sudah melakukan penggunaan, SPK ini. Ya, jadi yang pertama ini adalah tentang, menentukan risiko tanah longsor ya. Ini dilakukan misalnya di Jawa Timur ya, kita lihat mana sih area atau kabupaten yang berpotensi ya terjadinya tanah longsor ya. Nah, di sini nanti, kita gunakan sistem pendukung keputusannya itu dengan menggunakan analitik hierarki proses atau yang kita sebut dengan AHP. Ya, jadi dengan AHP ini kita bisa memproses informasi-informasi yang bersifat, multi kriteria. Jadi datanya banyak. Nah itu, nah dari sini data yang banyak itu kita bikin sebuah sistem yang mendukung untuk memperlihatkan mana sih area yang menunjukkan, risiko tanah longsor yang tertinggi. Yang merah itu menandakan yang tinggi, yang kuning itu sedang, yang hijau itu yang rendah ya. Ini contohnya. Berikutnya, ini misalnya adalah untuk menilai tingkat risiko pada, tingkat risiko terhadap banjir Bengawan Solo. Ya, jadi area mana sih yang mempunyai risiko yang tinggi ya terhadap jika ada banjir Bengawan Solo. Nah, di sini digambarkan dengan menggunakan, di sini menggunakan AHP juga ya. AHP ya, kemudian dari AHP itu nanti kita bisa, pilah-pilah, yang tinggi itu adalah yang merah, yang kuning itu sedang, dan yang hijau itu yang aman, gitu ya, atau yang rendah, risiko rendah, oke. Ya, berikutnya di sini adalah tentang pemetaan risiko banjir. Ya, jadi dari, seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, yaitu yang berisiko, terhadap banjir itu apa saja. Nah, ini biasanya juga sifatnya multi kriteria. Kalau yang di sini itu dasarnya adalah dilihat dari HAZAD. HAZAD itu jadi ancamannya ya. HAZAD itu berapa sih banyak kejadian banjir di setiap area tadi. Kemudian berikutnya dari sisi vulnerability atau tingkat kerentanannya ya, itu biasanya dilihat dari, jumlah penduduk ya. Semakin tinggi penduduknya berarti risiko terhadap banjir itu kan semakin tinggi juga ya. Kemudian dari, risiko kerusakan yang terjadi secara fisik ya atau lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi capability. Capability ini ya, adalah, biasanya mencakup ini, pengetahuan masyarakat akan, mitigasi terhadap sebuah bencana.
gitu ya. Udah masuk di level mana. Nah, ini kita visualkan sama, jadi yang merah itu menandakan tinggi, ya, kemudian sedang itu yang kuning, ya, dan yang rendah itu yang hijau. Ya, biasanya dari AHP itu berupa nilai ya. Dari banyak kriteria kita dapatkan satu nilai prioritas dan kemudian di sini ditambahkan natural break itu untuk memecah nilai ya dari AHP itu menjadi 3. Oke. Ya, itu aja tentang materi kita hari ini. Mungkin ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Berarti pertama-tama itu kita harus mencari data yang pasti dulu ya, Bu ya? Ya, tentu saja. Jadi SPK itu memang tujuannya adalah memodelkan dari informasi atau data yang ada, gitu. Ya, yang banyak digunakan SPK itu adalah misalnya untuk menilai karyawan, ya, karyawan di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu biasanya kan dilihat misalnya dari sisi absensinya, kemudian kinerjanya, kemudian mungkin juga dari sisi apa keaktifan atau apa, training dan lain-lain. Nah, itu nanti akan dirangkai atau dimodelkan dari banyak data itu untuk melihat bagaimana sih apa ting, apa nilai dari karyawan tersebut. Nah, itu salah satu salah satu penggunaan SPK yang banyak dipakai. Baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Iya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi mungkin? Tanya, Bu. Dudu? Ya. Ya, silakan. Yang pertama itu ini terkait jam kuliah. Ini kan yang awalnya di semester 2 ini sore, sekarang berganti ke pagi. Nah, itu bagaimana, Bu ya? Karena kan sebagian ada yang bekerja. Iya, benar. Terus yang kedua adalah ini tadi itu Ibu menyebutkan tentang kriteria dan model. Nah, apakah ini sama ataukah bagaimana? Lalu apakah kriteria ini memiliki nilai atau bagaimana, atau penentuan nilainya itu bagaimana, Bu ya? Rank kah atau fix atau bagaimana? Oke. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, biar nanti saya kelupaan. Jadi untuk biasanya ya SPK ini, ya tadi seperti yang saya jelaskan, banyak digunakan untuk memecahkan permasalahan yang tidak terstruktur. Ya, jadi maksudnya tidak terstruktur itu bisa jadi karena menyangkut banyak kriteria, gitu ya. Jadi kriteria-kriteria yang dibutuhkan itu banyak untuk menghasilkan sebuah keputusan, gitu. Nah, dari banyak kriteria itu tentu saja kita harus modelkan, ya, modelkan dengan menggunakan metode ada SAW, ada AHP, ada TOPSIS, ya, kemudian atau bisa menggunakan model intelijen. Nah, jadi dari banyak kriteria tadi itu kita modelkan untuk mendapatkan sebuah nilai prioritas. Nah, itu yang akan dihasilkan dari sebuah SPK. Itu kira-kira. Kemudian yang nomor 1 itu tentang jam kuliah. Nah, itu saya juga sebenarnya saya tidak begitu paham ya tentang jam kuliah yang diubah ke pagi, ya. Mungkin nanti bisa bisa didiskusikan dengan Kaprodi ya, Kaprodi dan KPJJ. Kaprodinya itu kan Pak Heru ya. Kalau KPJJ-nya itu kan Pak Reza ya. Karena kalau saya tanya kemarin katanya sih itu sudah diputuskan gitu. Jadi
Ya, mohon maaf saya sebenarnya tidak bisa menjawab. Tapi kalau seumpamanya kalian ingin sore, itu saya sebenarnya enggak keberatan sih. Karena hanya sebenarnya saya kan hanya 2 SKS saja juga ya. Oke. Kalau mau malam juga boleh, silakan didiskusikan. Akan kalau mau pindah sore atau malam jam berapa nanti, insya Allah saya bisa, gitu. Oke. Begitu Dudu? Halo Dudu. Permisi Bu. Ya, terima Ya. kasih banyak Bu. Saya ingin merespon yang nomor 2 Bu. Nah, misalkan kita membuat SPK pada saat anggaplah kita sudah melakukan observasi. Nah, dari observasi tersebut kita menemukan anggaplah 10 kriteria seperti Ya, itu Bu ya. betul. Lalu kita masukkan 10 kriteria itu kita tanamkan dalam sebuah sistem. Lalu nah, untuk kriteria dari 10 kriteria ini kan mungkin bisa jadi misalkan anggaplah ada yang bernilai, nilainya mungkin antara nilai 1 sampai 10 begitu kan, kita anggap nilai minimalnya 0 lalu nilai maksimalnya 10 gitu ya Bu, untuk menentukan prioritas gitu ya. Jadi mungkin dari sebagian kriteria yang lain itu tidak bernilai 0 sampai 10, mungkin hanya bernilai ya atau tidak kan, seperti itu dari kriteria itu. Sesuai kalau dari materi yang tadi itu kan bahwa si SPK itu harus dapat berkembang begitu ya Bu ya. Apa ya tadi di slide berapa ya itu? Oh ya, bisa mengikuti perkembangan. Jadi misalnya dari 10 kriteria nanti ternyata suatu saat berubah jadi 12 gitu kan. Ya seperti itu. Berarti kriteria ya berjalanlah beberapa tahun hingga menjadi 12 kriteria. Nah, berarti untuk yang 2 kriteria ini harus dari user berarti Bu ya. Jadi si kriteria ini tidak dari manajemen biasanya. Oh, gitu. Kriteria itu yang menentukan adalah manajemen gitu ya, atau mungkin sudah ditentukan oleh apa ya, peraturan perusahaan misalnya ya. Oh ini yang dibutuhkan ini gitu kriterianya. Nah, terkadang kita juga akan melihat ya kriteria tersebut itu apakah memang signifikan terhadap data yang ada. Nah, itu biasanya kita bisa melihatnya dari korelasi. Apakah memang data-data yang ada itu berkorelasi atau tidak? Bisa kita pakai Pearson atau bisa juga nilai korelasi biasa. Gitu. Oke, silakan dilanjut dulu. Maaf kepotong. Seandainya untuk TA itu apa Bu ya? Mungkin ada variabel apa gitu maksimal berapa kriteria atau bagaimana Bu ya? Kalau untuk jumlah kriteria jumlah kriteria itu tergantung kebutuhan. Jadi tidak ada batasan. Kalau untuk TA itu sangat memungkinkan untuk SPK terutama yang sudah bekerja di perusahaan yaitu karena banyak dipakai SPK ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bisa digunakan oleh manajer di berbagai departemen ya. Apakah itu departemen untuk human resource ya, produksi, kemudian juga keuangan gitu. Jadi bisa, sangat bisa. Dan kalau seumpamanya nilainya berbeda gimana? Nah, AHP itu adalah salah satu metode yang bisa menggabungkan antara nilai yang bersifat kuantitatif atau berupa nilai dan juga yang bersifat preferensi. Jadi preferensi itu yang tidak ada nilainya. Contohnya, ya tidak, kemudian
tinggi, rendah, sedang gitu ya. Macet dan tidak macet. Nah, itu bisa masuk atau bisa digabungkan di dalam AHP ini ya. Apakah itu dalam bentuk nilai dan juga dalam bentuk preferensi tadi. Jadi sangat dimungkinkan. Apakah itu ada perbedaan nilai. Nah, nilai sendiri itu kan bisa berbeda ya. Ada yang bobotnya itu 0 sampai 10. Ada yang mungkin nilainya adalah antara 1 sampai 100. Ya kan? Nah, itu juga masih dimungkinkan. Sangat bisa. Oke, kira-kira itu Dudu. Halo? Iya Bu. Iya. Untuk SPK ini yang paling mudah gitu AHP atau apa Bu ya? AHP itu sudah mudah. Sudah mudah dan cukup bagus ya. Sebenarnya ada lagi yang SAW. SAW itu hanya bobot malahan ya. Namun jadi bisa antara SAW atau AHP. Dua itu. Kalau saya sih kemarin mengembangkannya juga pakai fasi AHP, itu juga ada. Tapi kalau kalian mungkin bisa pakai SAW atau AHP aja. Gitu. Nanti akan ada materinya di belakangnya untuk AHP nanti. Oke. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin yang lainnya? Oh ya, ini kalian semester 3 ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya. Mungkin nanti kita akan ada programmingnya sedikit ya, tapi untuk memudahkannya kita pakai Python aja deh, supaya lebih supaya mudah ya, nggak terlalu sulit untuk menggambarkan modelnya tadi. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, untuk hari ini ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ini kalau seumpamanya ada perubahan waktu, saya mohon diberitahu. Tapi kalau tidak ada, ya saya anggap untuk minggu depan masih hari Senin dulu ya, jam 8. Oke? Baik, Ya. Bu. Baik, Ini Bu. PJ-nya siapa ya untuk SPK ini? Maaf Bu, untuk PJ-nya belum ditentukan. Oke, ya. Jadi nanti komtingnya ya yang menunjuk PJ-nya supaya nanti yang berkomunikasi dengan saya PJ-nya tersebut. Ya, kalau untuk perubahan jam juga saya serahkan ke kalian ya. Kalau mamanya memang harus berubah malam, saya tidak keberatan. Silakan ditentukan kapan bisanya ya. Oke. Kalau gitu saya akhiri dulu untuk hari ini ya. Baik Bu. Sampai ketemu minggu depan. Untuk materinya nanti saya upload di lecturer ya. Nanti dicek aja di arna.lecturer.pens.ac.id ya. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.